Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi akhraqa fu'adal asyikin wa ammara siral wasilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Sang keberadaan, sang kehadiran yang meliputi seluruh makhluk tanpa batas. Meliputi yang kelihatan, meliputi yang tidak kelihatan. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan, sumber ketentraman bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Syukur alhamdulillah, kita semua telah menyelesaikan latihan melaksanakan saum sekaligus puasa di bulan suci Ramadan. Tentu saja bagi yang berkesadaran, Ramadan itu tidak dibatasi oleh waktu. Ramadan itu bukan 1 bulan, tapi Ramadan itu sesungguhnya adalah 12 bulan. Surga harus dibuka 12 bulan. Neraka harus ditutup 12 bulan. Apa sesungguhnya esensi dari Ramadan itu? Ramadan itu memiliki 5 huruf. Huruf yang pertama adalah Ra. Ra artinya adalah rahmatullah. Huruf yang kedua adalah Do. Do artinya adalah duyufullah. Huruf yang kedua adalah Mim. Mim artinya adalah ma'rifatullah. Huruf yang ketiga adalah Do. Do artinya duyufullah. Huruf yang keempat adalah Alif. Alif itu adalah Allah. Dan huruf yang kelima adalah Nun. Nun itu artinya adalah Nurullah. Rahmat Allah yang paling besar kepada manusia adalah mendapatkan ma'rifatullah. Diberi izin untuk bisa meniti ke dalam diri. Diberi izin untuk menyaksikan kebesaran Allah yang ada dalam dirinya. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Ahli ma'rifatullah adalah mereka yang sudah mengetahui bahwa sesungguhnya pusat semesta ada dalam dirinya. Bahwa sesungguhnya pusat semesta itu bukan di luar dirinya, tapi dirinya lah sesungguhnya adalah pusat semesta itu sendiri. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabainalhum anahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menemukan kebesaran Allah dalam dirinya, maka dialah sesungguhnya ahli-ahli kebenaran. Kemudian setelah kita mendapatkan rahmatullah, setelah kita mendapatkan ma'rifatullah, maka setiap saat kita akan selalu menjadi duyufullah. Kita akan menjadi tamu-tamunya Allah. Dan kita akan selalu bisa berkunjung ke rumah Allah yang sesungguhnya. Rumah Allah yang sesungguhnya bukanlah buatan manusia. Rumah Allah yang sesungguhnya tidak pernah jauh dari diri kita. Karena Allah bersama kita, tentu saja rumahnya tidak pernah jauh dari diri kita. Rumah Allah yang sebenarnya adalah qalbu yang ada di dalam diri kita. Qalbul mu'min baitullah. Ketika kita bisa berkunjung di rumahnya Allah setiap saat, maka selayaknya tamu pasti akan dimuliakan oleh Allah. Dan tamu-tamu Allah yang sejati
pasti akan selalu dihidangi oleh Allah, hidangan dari langitnya Allah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam sebuah doanya yang diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Maidah. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagi kami. Hari raya yang sesungguhnya bagi orang yang tahu ilmunya, tahu caranya, bukan setahun sekali. Hari raya yang sesungguhnya bisa dilakukan setiap saat, kapan saja dia mau, dia bisa merayakan hari raya itu. Dan hidangan dari langitnya Allah tidak pernah diturunkan setahun sekali. Bagi orang yang tahu, hidangan itu yang diturunkan setiap saat, kapan kita mau. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan menurunkan cahayanya kepada siapa yang dikehendakinya. Kapan kita berkehendak mendapatkan cahayanya, saat itu pula kita akan mendapatkan hidangan dari langitnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrata ma yagsha. Kita bisa menyaksikan bintang di langit yang terdekat kita kapan saja, di mana saja, ketika kita mau. Di mana menyaksikannya? Di puncak kesadaran kita. Ada apa di puncak kesadaran kita? Di situ Allah meletakkan jannatul ma'wa, taman kehidupan. Bagaimana caranya? Masuklah ke dalam diri kita. Bunuhlah ego kita, bunuhlah kesombongan kita, bunuhlah keakuan kita. Itulah hakikatnya dari puasa. Puasa dari kata upavasa, menjaga diri kita agar selalu berada dalam keluhuran budi, selalu berada dalam akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Menjaga diri kita dari segala kecelakaan spiritual, itulah sesungguhnya upavasa. Itu sesungguhnya adalah puasa, itu sesungguhnya adalah saum. Maka orang yang sudah bisa puasa di tingkat itu setiap saat akan selalu hening, bening, dingin. Tidak mudah ternoda. Dia akan selembut air. Air tidak pernah terluka sekalipun dibelah dengan pedang. Semua orang yang sudah mencapai kelembutan tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati seperti air. Begitu kita mencapai kelembutan, menyatu dengan Dia Al-Latif yang Maha Lembut, maka kita akan selalu lembut seperti air. Begitu kita mencapai kelembutan seperti air, justru kita akan mencapai kekuatan yang sesungguhnya. Dengan kekuatannya, air bisa menyatukan besi, pasir, batu, semen, semua yang keras disatukan dalam satu dimensi yang bernama beton oleh kelembutan air. Semoga kita semua bisa selembut air, sudah tidak terluka lagi, dan air itu selalu saja menuju ke tempat yang lebih rendah, dan air selalu mengikuti bentuk wadahnya. Begitulah yang lembut, selalu fleksibel, selalu adaptif terhadap setiap perubahan. Dia selalu bisa menerima setiap perubahan, tidak pernah menolak setiap perubahan, karena dia yakin sesungguhnya perubahan itu abadi. Tidak ada yang lebih abadi dari perubahan. Siang itu tidak abadi, malam itu tidak abadi, tapi siang dan malam itu selalu abadi. Karena itulah yang sesungguhnya keabadian. Keabadian adalah perubahan. Para sahabatku yang budiman, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Apa sesungguhnya yang harus kita lakukan setelah selesai melaksanakan puasa, saum di bulan suci Ramadan? Ingat bahwa sesungguhnya tidak akan pernah lahir juara dari sebuah latihan. Karena juara itu hanya akan lahir ketika ikut pertandingan, ikut kompetisi. Juara itu harus teruji di kompetisi, bukan di latihan. Sehebat apapun kita di latihan, kita tidak bisa mengklaim kalau kita sudah hebat sebelum kita terjun ke arena kompetisi yang sesungguhnya. Dan setelah ini memasuki bulan Syawal. Ingat, Syawal itu artinya naik. Syawal itu artinya naik. Memasuki bulan Syawal berarti tantangan kita lebih besar lagi. Tantangan kita jauh lebih hebat lagi.
Kita baru menyelesaikan latihan dan kita belum memasuki kompetisi yang sesungguhnya. Oleh karena itu bawalah nilai-nilai yang kita latih di bulan suci Ramadan ini ke dalam kehidupan nyata. Bawalah nilai-nilai yang kita latih di bulan suci Ramadan itu di 11 bulan selanjutnya. Kalau di bulan suci Ramadan kita senang berbagi, berbagilah di bulan yang lain. Kalau di bulan suci Ramadan kita senang membaca ayat Al-Quran, bawalah kebiasaan itu ke dalam 11 bulan selanjutnya. Kalau di bulan suci Ramadan kita sabar, tidak reaktif, tidak mudah tersinggung karena puasa, maka puasa itu nilainya dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang paripurna. Bawalah nilai-nilai itu supaya kita menjadi orang-orang yang profesional, bisa menjadi orang yang berguna bagi kehidupan. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Untuk menjadi manusia yang berguna tentu saja, yang pertama kita harus menjadi seorang profesional, punya keahlian yang dibutuhkan banyak orang. Untuk menjadi orang yang berguna, maka kita harus menjadi orang-orang yang hebat, orang yang kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat segalanya. Karena dengan demikian kita bisa menolong orang-orang yang lemah. Orang-orang yang paripurna itu bisa menghadirkan satu kekuatan di mana ketika dia hadir dimanapun bisa membangunkan orang-orang yang tidak sadar, bisa membangunkan orang-orang yang masih tertidur, orang-orang yang sudah mencapai kesempurnaan senantiasa bisa mengingatkan orang-orang yang lupa, mengingatkan orang-orang yang kehilangan kesadaran, mengingatkan orang-orang yang tidak tahu jati dirinya, mengingatkan orang-orang yang lupa tentang asal muasalnya. Orang-orang yang sudah mencapai kesadaran tentu saja dia bisa membebaskan dirinya dari segala ketakutan, rasa khawatir, rasa cemas, bisa membebaskan dirinya dari segala kesedihan. Karena dia tidak pernah mengizinkan dirinya dibawa oleh pikiran ke masa depan, tidak pernah mengizinkan dirinya dibawa oleh pikirannya ke masa lalu. Dia bebas dari cemas, bebas dari ketakutan, bebas dari rasa khawatir. Karena dia sudah bisa hadir di sini saat ini sekarang. Itulah orang-orang yang berkesadaran. Semoga kita bisa membawa nilai-nilai itu ke dalam kehidupan kita, sehingga memasuki bulan Syawal mentalitas kita naik, keimanan kita naik, ketakwaan kita naik, optimisme kita naik, pikiran positif kita naik, kata-kata positif yang keluar dari mulut kita berjumlah banyak. Tindakan-tindakan yang positif yang bisa membawa rahmat bagi semesta pun bertambah banyak. Itulah harapan di bulan suci setelah selesai kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Para putraku, para sahabatku yang budiman, tentu saja saya sebagai orang tua mengamanatkan kepada kalian semua. Semoga kalian semua dimanapun kalian berada, kalau kalian belum bisa menjadi mercusuar di atas bukit, setidak-tidaknya kalian bisa menjadi lilin kecil yang bisa menghidupkan ribuan lilin yang masih tertidur. Kalau kalian hari ini belum bisa menjadi mercusuar di atas bukit, setidak-tidaknya menjadi lilin kecil. Harapan saya, dimanapun kalian berada, beradalah di sana sepenuhnya, menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, pembawa rahmat bagi semesta, pembawa rahmat bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Kalian mesti ingat bahwa yang namanya makhluk bukan hanya yang kelihatan, termasuk juga yang tidak kelihatan. Di setiap ruang dan waktu hargai keberadaan mereka. Itulah yang disebut dengan manusia paripurna. Saya doakan semoga kalian semua senantiasa hidup bahagia, sehat lahir dan batin, dilimpahi rezeki yang berkah melimpah dari segala arah, diberikan ilmu yang bermanfaat, kehidupan yang bermanfaat, diberikan keluarga yang membawa berkah, anak-anak yang menjadi penyejuk hati, penenang jiwa. Kalian semua menjadi sumber cinta dan sukacita. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Cinta, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau sang penguasa hari pembalasan. Engkau yang berhak menghukum. Engkau yang berhak membalas. Maaf ya Allah, jika selama ini aku sering mencari hak-Mu, ingin dipuji, suka menilai, suka menghakimi, yang sesungguhnya itu bukan hak kami. Maaf ya Allah, jika selama ini adabku kepadamu kurang baik ya Allah. Tetapi seburuk apapun perilaku kami, Engkau tetap mencintai kami, memenuhi segala kebutuhan kami. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan-Mu ya Rabb. Bimbinglah kami selalu ke jalan-Mu yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Bimbinglah kami ke jalannya para siddiqin, para solihin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Bimbinglah kami ke jalannya para nabi, para rasul. Jadikan kami sebagai pewaris ilmunya mereka ya Rabb. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang Kau murkai. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang tidak tahu jalan pulang kepadamu. Ya Allah, karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam kalbu kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam aliran darah kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam penglihatan kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam pendengaran kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam lisan kami. Karuniakanlah cahaya-Mu di kiri kanan kami. Karuniakan cahaya-Mu di depan belakang kami. Karuniakan cahaya-Mu di atas bawah kami. Ya Allah, ya Rabbana, hanya Engkau yang mengetahui segala kebutuhan kami. Engkau yang paling tahu segala kebutuhan kami. Engkau yang paling tahu yang terbaik bagi kami. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Maafkan segala kebodohan dan kesombongan kami. Maafkan segala keserakahan dan ketamakan kami. Ya Allah, bebaskan kami dari segala keserakahan terhadap yang kami inginkan. Bebaskan kami dari penolakan terhadap segala sesuatu yang tidak kami inginkan. Sucikan jiwa kami ya Rabb. Hijrahkan batin kami yang gelap gulita ke dalam cahaya-Mu yang terang benderang. Berikanlah kepada kami cahaya-Mu ya Rabb, agar kami tidak pernah lagi berjalan dalam kesesatan dan kegelapan. Agar kami terhindar dari salah persepsi, salah proyeksi, salah interpretasi. Karena dalam kegelapan kami sering melakukan kesalahan. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu sadar ya Allah. Karena kami yakin kesadaranlah yang akan menghasilkan kebajikan. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang tidak sadar. Karena ketidaksadaran adalah buah dari segala kejahatan yang kami lakukan. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana. Anta maulana. Anta maulana. Fansurna lal qawmil kafirin. Allahumma Rabbana atmim lana nurana faghfir lana dzunubana. Allahumma Rabbana atmim lana nurana faghfir lana dzunubana. Allahumma Rabbana atmim lana
نورنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم ربنا لا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.